Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua, di mana pada kesempatan kali ini, saya dengan nama Dwi Putri Nurwahyuni akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana cara mengisi SKPI, di mana SKPI itu merupakan salah satu syarat yang nantinya harus dipenuhi oleh mahasiswa semester akhir yang harus menjadi syarat ya nanti untuk mendaftar Munakosa. Jadi, alangkah baiknya buat teman-teman semua, khususnya bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus, untuk melakukan atau nyicil lah bahasanya ya, nyicil untuk melengkapi dokumen terkait dengan SKPI. Nah, bagaimana untuk cara pengisiannya? Mungkin kita bisa buka Chrome-nya atau klik Google-nya, kemudian kita klik SKPI IN Kudus ya. SKPI. Ya, SKPI. Nah, klik pol atas ini. Sebentar ya. Kemudian kita masuk dengan username sesuai dengan si kado. NIM dengan passwordnya adalah ibu kandung kita. Nah, di sini ada tampilan awal dari SKPI kita ya teman-teman semua, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Pastikan data yang ada di sini itu sesuai dengan data yang ada di Skadu ya. Kemudian untuk sertifikat di sini saya akan menampilkan milik saya, di mana milik saya ini sudah disetujui oleh pihak kampus atau pihak fakultas, dan saya sendiri sudah lulus ya tentunya. Dan ini saya memperlihatkan milik saya ya. Bagaimana cara pengisian SKPI akan saya berikan satu contoh ya. Nah, ya ini punya saya. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara mengisi SKPI di lain akun ya. Saya akan menggunakan akun dari teman saya. Kita klik ini ya, klik sertifikat. Oh, ini masih akun saya ini. Bentar saya logout terlebih dulu. Kita masuk ke akun teman saya. Kita klik sertifikat ya. Nah, ini kok masih kosong. Kalau ini milik saya udah ada isinya, kalau ini masih kosong. Jadi, untuk mengisi, kita klik tambah aja. Kita klik tambah. Kemudian kita sesuaikan dengan sertifikat yang kita miliki maksud saya. Yang kita miliki. Misal kita PPL ya. Kalau di YIN, PPL itu termasuk dalam magang ya. Misal kita praktik magang ya, praktik magang. Terus kita pilih ya, magangnya di lembaga instansi atau keikutsertaan dalam organisasi pertukaran pelajar atau kegiatan lainnya lah. Nah, kalau misalnya saya, ini ada yang namanya praktik magang di lembaga atau instansi waktu itu. Waktu saya PPL atau magang eh, di yang Kudus itu. Kemudian untuk ini uraian dalam bahasa Indonesia atau keterangannya kita detailkan ya. Nah, contohnya kayak gini, ini milik saya untuk magang saya seperti ini ya. Copy aja ini. Jadi untuk menjelaskan terkait keterangannya, tinggal kita jelaskan sesuai dengan sertifikat yang kita terima ya. Kita mengikuti magang, terus instansinya namanya apa, terus dimulai pada tanggal berapa sampai berapa, seperti itu. Ya, setelah itu kemudian untuk uraian dalam bahasa Inggris kita tinggal ini bahasa Inggriskan aja ke dalam sini. Ya, kemudian untuk choose file atau file bukti ini kita untuk sertifikat memastikan yang namanya magang ataupun praktek kerja di mana sebuah instansi itu ada yang namanya sertifikat. Baik itu kita buat sendiri atau diberikan oleh pihak instansi, itu sertifikatnya kita
masukkan ke sini ya. Dalam bentuk apa? File PDF, JPG juga boleh. Ini ya, penting ini resolusi itu minimal 800 sampai 600 pixel. Setelah itu kita klik ya, kita upload di sini, kemudian kita klik simpan. Nah, pastikan ya isian semuanya ini sudah lengkap dan jangan sampai salah. Kemudian untuk perlu diperhatikan untuk yang di bagian uraiannya ini juga jangan sampai salah ya. Ini kan ada yang salah ini. Seharusnya seharusnya mengikuti ya. Mengikuti kerja praktek magang. Ya gini, mengikuti kerja praktek dulu. Ya gini ya. Mengikuti kerja atau praktik magang di dinas instansi ya, dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Kudus yang dimulai pada tanggal berapa sampai berapa. Kemudian untuk jenis instansinya atau nama dari instansi itu harus besar ya. Namanya harus besar. Kemudian untuk nama ini juga harus diperhatikan, nama instansi, nama kota, itu huruf awalnya besar. Terus kemudian kalaupun misal nanti di pertengahan atau di sertifikat lain, misal ada tulisan Latin atau tulisan Arab atau bahasa asing lah ya, itu diitalikan, tulisannya diitalikan ya, katanya diitalikan atau dimiringkan seperti itu ya. Terus kalau misalnya yang lain, semisal kita punya prestasi juara 3 lomba apa gitu ya, kita klik prestasi dan penghargaan aja gini, terus jenis prestasinya apa, tingkat nasional kah, klik terus untuk keterangannya apa, untuk keterangannya kita tinggal mengikuti tulisan di surat penghargaan atau piagam yang telah kita terima itu. Jadi misal ya ini ya, juara 3 lomba bisnis plan tingkat nasional. Gini. Mengikuti lomba bisnis plan tingkat nasional pada tanggal 23 Januari 2023 yang diselenggarakan oleh IAIN Kudus. Misal aja ini ya. Terus ini kan ada kata-kata asing ya, maksudnya bahasa asing, kita klik italic aja. Terus ini juga instansi ya, IAIN harusnya besar. Jadi penulisan kalimat atau kata di dalam keterangan atau uraian ini mungkin benar ya, maksudnya sesuai lah gitu. Terus kemudian ini diinggriskan, file buktinya kita masukkan. Terus kemudian kalau misalnya ikut organisasi bisa disertakan di sini menjadi apa gitu. Terus kalau misalnya punya tes TOEFL ya, tes TOEFL atau TOEFL, kita klik sertifikat kalian aja. Sertifikat kalian, biasanya apa? Kemampuan dalam berbahasa Inggris, berbahasa asing maksud saya. Terus kita isi aja ya, isi aja sesuai dengan yang saya contohkan ini ya. Mana TOEFL, mengikuti tes TOEFL dari lembaga IAIN Kudus yang didasarkan pada 26 Oktober 2019. Misal ini saya taruh sini ya, ini. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya kita tinggal translate aja dulu dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk buktinya, sertifikat atau penghargaannya kita upload aja di sini ya. Nah,
kemudian setelah itu simpan. Nah, kebetulan ini jadi ini kebetulan milik teman saya ya, jadi saya tidak simpan. Jadi seperti itu teman-teman ya semua, kalau misalnya kita pengen, ngisi SKPI, terus kalau misalnya satu udah ada di sini, kita tinggal tambah-tambahan aja nanti. Klik tambah, kalau misalnya kita memiliki lebih sertifikat dari satu, kita bisa klik tambah terus gitu. Jadi untuk yang dimasukkan itu bisa berbagai sertifikat yang kita miliki ya, dari mulai sesuai bidang yang ada di sini, mulai prestasi, ikut organisasi, keahlian dalam berbahasa Inggris, ikut kursus ataupun ikut magang, pendidikan karakter, dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan ke sini, gitu. Oke. Nah, terus kemudian mungkin ya ini garis besarnya aja, mungkin bagian teman-teman, yang pengen ngisi SKPI mungkin ada perbedaan cara pengisian ya. Saya sebagai angkatan 19 itu belum pernah ada yang namanya, sosialisasi SKPI, sosialisasi pengisian SKPI. Tapi saya masih mengikuti atau masih adalah sosialisasi bagaimana cara pengisian skripsi. Akan tetapi untuk SKPI, selama saya pernah menjadi mahasiswa dulu, itu belum pernah ada yang namanya sosialisasi bagaimana cara pengisian SKPI. Jadi mungkin, itu membuat saya sendiri itu sedikit kebingungan bagaimana cara mengisi SKPI, cara mengisi SKPI di mana, gitu. Dan pada akhirnya SKPI itu ya caranya turun-temurun gitu, ya teman-teman, turun-temurun dari kakak kelas ke adik kelas, "Oh caranya seperti ini," gitu. Nah, dan berdasarkan hal tersebut itu yang menyebabkan perbedaan buat, teman-teman semua bagaimana cara pengisiannya. Mungkin buat teman-teman, tanya ke satu orang yang sudah munakosah atau yang sudah sidang ke A, ke B, itu cara pengisiannya ada yang berbeda. Jadi hal tersebut mohon, diharapkan maklum saja ya teman-teman. Bahkan teman saya sendiri pun dia sudah munakosah, pengisian, keterangan dalam SKPI itu simpel aja, hanya ditulis mengikuti tes TOEFL aja, tidak ada nama lembaganya, tidak ada yang namanya dilaksanakan pada tanggal berapa, cuman di sini konteksnya masih sama ya, masih sama. Keterangannya masih sama sesuai dengan sertifikat atau keahlian yang masukkan atau dicantumkan dalam SKPI. Jadi intinya masih sama. Cuman konteksnya di sini, saya ini memberikan versi saya yang sudah disetujui ya, ini dari pihak kampus atau pihak fakultas. Jadi saya memberikan contoh atau versi saya, di mana versi saya ini lebih ke detailnya, lebih ke, lebih ke apa ya namanya, detailnya seperti apalah maksudnya gitu ya. Mengikuti tes TOEFL, dari lembaga mana, dilaksanakan pada kapan, seperti itu ya. Jadi ini terserah teman-teman semua bagaimana teman-teman mau mengisi SKPI, seperti itu ya. Nah, sekian saya dari video ini, saya harap buat teman-teman semua bisa mengaplikasikan ya, dari terkait dengan pengisian SKPI. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.